Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading, dan untuk Fun Reading kali ini kita akan membahas kira-kira seperti apa sih kehidupan kalian di tahun Kerbau Logam ini, oke? Jadi ingat, ini hanya collective energy, ini hanya fun reading, ini hanya general reading. Jadi tidak harus resonate dengan semua orang, tidak harus resonate di semua poinnya. Silakan ambil yang resonate dan tinggalkan yang saja yang tidak ya. Tinggalkan saja yang tidak. Dan tentu saja apapun pilihan kalian itu adalah tanggung jawab dan hak kalian ya. Jadi pertimbangkan secara bijak. Oke, anggaplah ini hanya perspektif kalaupun itu resonate atau kalian merasa ini resonate gitu ya. Oke, itu saja. Kemudian kalau yang saya lihat tentang tahun Kerbau Logam ini, saya pikir sesuatu yang jelas itu adalah passion yang sulit dibendung di tahun Kerbau Logam ya. Jadi segala hal yang sempat ditahan, ditunda, dipendam, disembunyikan di tahun sebelumnya itu sulit untuk tetap ditahan-tahan di tahun ini. Kalau yang saya lihat banyak sekali yang akhirnya diungkapkan, direalisasikan atau diangkat ke permukaan gitu. Itu tadi passion yang sulit dibendung. Kemudian kalau yang saya lihat di tahun Kerbau Logam ini itu tahun kerja keras banget ya. Walaupun ini situasi pandemi ya, untuk ukuran situasi pandemi seperti ini di mana kita sudah tahu lah ya, syarat-syarat ya, keadaan juga yang membuat kita jadi sangat terbatas atau lebih terbatas lagi geraknya gitu. Ya, untuk ukuran situasi pandemi saya lihat di tahun Kerbau Logam ini sebenarnya relatif aktif gitu menurut saya. Relatif aktif. Dan itu tadi tahunnya kerja keras ya. Untuk ukuran situasi pandemi ya itu udah lumayan gitu. Daripada ya itu udah lebih panas lah menurut saya, lebih aktif, lebih panas gitu. Dibandingkan tahun sebelumnya tentu saja ya. Ya, tentu kita nggak bisa membandingkan antara situasi pandemi sama tidak. Kalau bukan situasi pandemi, ini lebih membara lagi kalau saya lihat ya. Nah, untuk situasi pandemi ini udah lumayan panas gitu. Dan kalau yang saya lihat, tahun ini juga kompetisinya lumayan tinggi. Kompetisi yang tinggi itu, pergesekannya juga makin aktif ya, dan banyak gitu. Makin ketat gitu. Banyak terjadinya pergesekan. Nah, itu yang bikin panas gitu ya kan. Kalau benda digesek-gesekan kan lama-lama panas ya di situ. Jadi itu tadi kompetisi yang tinggi dan suasana cukup panas. Itu bisa di semua aspek ya. Aspek percintaan iya, aspek pekerjaan, ekonomi iya, bahkan bisa jadi juga di politik. Tapi it's okay, maksudnya politik panas itu kan biasa ya. Memang mungkin perlu dipanaskan gitu. Tapi kan yang penting tetap sehat gitu. Maksudnya panas itu bukan berarti sesuatu yang negatif. Itu oke panas. Maksudnya gimana ya? Dapur itu kan juga harus dipanaskan gitu. Maksudnya harus terus beroperasi gitu. It's okay. Maksudnya politik panas ya wajar gitu. Tetapi yang penting kan sehat gitu. Yang penting kan apa ya? Yang penting panas ini nggak nggak menjurus ke arah yang negatif, semacam chaos, kayak gitu kan nggak harus. Panas ya, biasa yang namanya kompetisi dimanapun dia ada gitu. Suasana panas atau hangat ya itu sudah biasa saja, itu bagian dari passion ya, itu tadi. Passion untuk meraih sesuatu, it's okay gitu. Selama semuanya dilakukan masih dalam koridornya gitu. Panas nggak ada masalah, yang penting tetap aman gitu kan, oke? Kompetisi itu ada, it's okay. Tujuannya adalah untuk mendapatkan yang terbaik dong ya. Kalau punya jiwa kompetisi itu kan, kalau banyak orang punya jiwa kompetisi kan akhirnya bekerja bekerjaran saling mengejar gitulah ya. Saling berlomba untuk menjadi yang terbaik kayak gitu. It's okay, nggak apa-apa gitu. Ya itu sih kalau menurut saya. Lalu di percintaan ini kalau banyak yang menunda-nunda di tahun sebelumnya untuk mengungkapkan perasaannya, atau sudah lama memendam rasanya, atau pokoknya di tahun sebelumnya itu memendam rasanya, saya pikir di tahun ini banyak yang udah nggak kuat untuk menahan itu. Ada hal-hal yang akhirnya membuat itu jadi terungkapkan di permukaan gitu. Mungkin tidak ada pikiran
bisa jadi ya pikiran untuk mengungkapkan itu ada dan tidak ada, kadang tidak ada. Tapi saya pikir di tahun kerbologam ini gitu, somehow gitu, itu akan menarik orang-orang untuk mengungkapkan perasaannya, kayak gitu sih kalau yang saya lihat gitu. Lumayan lah. Jadi intinya adalah passion yang sulit dibendung itu sih di tahun kerbologam ini ya. Kemudian kalau sudah sempat merencanakan sesuatu di tahun sebelumnya, di tahun ini lumayan terrealisasikan gitu, lumayan progresnya lumayan berjalan gitu ya, seperti itu. Nah, sejauh mana ya itu kan kembali ke orangnya masing-masing ya, tetapi kalau sebelumnya itu hanya wacana, saya pikir banyak kok di tahun ini yang akhirnya itu bisa terrealisasikan gitu. Bisa terrealisasikan, kayak terpanggil untuk terrealisasikan di tahun ini. Ya energinya seperti itu sih yang terlihat gitu. Terrealisasikan itu kan macam-macam. Bukan berarti eksekusinya 100% bisa selesai di tahun ini. Karena tergantung apa case-nya gitu. Tetapi lumayan sudah progresif di tahun ini, itu aja sih. Oke? Saya pikir itu saja prolog kita. Prolognya ya soal tahun kerbologam ini. Kerja keras itu jelas ya, passion itu jelas, kompetisi yang makin kerasa panas itu jelas gitu. Tapi apa ya, tapi semua masih bisa dihandle sih, saya pikir masih bisa dijaga gitu untuk tetap pada tracknya. Jadi bukan berarti kompetisi yang tinggi panas itu tadi itu membuat arahnya itu nggak jelas dan mengkhawatirkan, itu nggak juga sih menurut saya. Semuanya masih terkendali, oke? Itu saja, jadi nggak usah terlalu takut ya. Kita semua memang selalu harus hati-hati gitu, apapun tahunnya gitu ya kan. Baik, itu saja. Kita langsung mulai saja di fun reading ini ya. Di sini ada 3 pilihan, silahkan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian saja ya. Apakah kartu nomor 1, kartu nomor 2, atau kartu nomor 3 ya. Kartu nomor 1, 2, 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu memilih kartu yang mana, langsung cek di description box. Saya biasanya taruh timestamp-nya di situ, oke? Kita langsung saja menuju kartu nomor 1. Oke, ini untuk grup 1 ya. Grup 1 yang memilih Four of Pentacles ya. Kartu ini kan Four of Pentacles. Yang memilih itu, kalau yang saya lihat di sini, nah ini, apa yang kira-kira terjadi di kehidupan kalian di tahun kerbologam ya? Secara umum aja ini. Kalian punya percintaan yang belum selesai di masa lalu. Dan apa ya, berakhirnya percintaan itu ya berakhir tapi urusannya sebenarnya belum selesai gitu ya. Intinya setelah hubungan itu kandas gitu ya, kalian itu fokus untuk bekerja, fokus pada karir gitu kalau saya lihat ya. Kalian bisa dikatakan cukup puas pada pencapaian karir kalian, terutama di tahun kerbologam ini. Jadi kalau saya lihat di tahun kerbologam ini, kalian itu walaupun awalnya terlihatnya itu sebagai pelarian ya, tapi kalian tampak menikmati itu, menikmati pekerjaan itu, menikmati karir itu, menikmati usaha itu, menikmati apa yang sedang kalian rintis itu. Kalian menikmati apa yang sedang kalian kerjakan ya di luar percintaan yang berhubungan dengan materi. Kalian menikmati itu dan itu juga membawa materi yang cukup memuaskan di tahun kerbologam ini. Jadi tahun ini kan saya udah bilang ini passion. Tahun dimana passion sulit dibendung gitu. Dalam banyak aspek terutama pekerjaan ya. Ketika sudah cocok dengan pekerjaannya, kayaknya terlihat semakin menggila gitu pada kegiatan itu, pada ya kegiatan bekerja itu gitu untuk menghasilkan pundi-pundi tadi gitu. Dan itu cukup memuaskan banget ya, pencapaian yang memuaskan di tahun 2021 di tahun kerbologam ini gitu.
kalian puas dengan karir kalian kalau saya lihat ya. Apalagi di sini ada Ten of Pentacles, ada Eight of Pentacles gitu ya. Oke banget nih ya. Ace of Pentacles. Ya, jadi kalau saya lihat di sini, nah di deck bawah bahkan ada Nine of Pentacles gitu ya. Jadi dalam hal materi di tahun kerbau logam ini kalian aman, bahkan berlebih. Oke, pokoknya kalian puas lah. Ya berlebih itu relatif, tetapi aman itu saya lihat jelas. Apalagi yang di situ yang kalian pilih kan kartu awalnya, kartu remi yang kalian pilih itu kan Four of Pentacles ya. Jadi itu sebuah keamanan dalam hal finansial ya. Dan ini memang terlihat di tarotnya juga bahwa dalam hal finansial kalian gak usah ragu. Justru karir kalian lagi bagus-bagusnya nih ya. Apa yang kalian kerjakan lagi oke-okenya, entah bisnis atau ya apapun itu yang sedang kalian kerjakan dan menghasilkan profit atau uang, materi gitu. Tapi di saat kalian sedang menikmati itu ya, kembalilah gitu. Urusan di masa lalu dalam hal percintaan yang ternyata belum beres gitu. Energinya belum selesai di situ. Gitu. Ini ya kalau saya lihat ya. Di kartu The Death di sini, ini adalah penjelasannya ini. Ada The Hangman, Eight of Cups, The Devil, sama Ace of Cups. Jadi di kartu The Death ini itu kartu transformasi. Ternyata ya, dia menjelaskan secara spesifiknya adalah tentang percintaan kalian, ya. Dimana percintaan kalian itu sepertinya sebelumnya diupayakan banget gitu. Kalian memberikan banyak sekali usaha di situ, ya. Energi, fokus kalian, pikiran kalian gitu. Tetapi itu harus berakhir, ya. Dan itu sangat mengecewakan tentunya, apalagi di sini ada Five of Pentacles gitu ya. Dan di bawah sini di kartu konfirmasi juga ada Three of Swords gitu kalau saya lihat gitu. Gitulah ya. Jadi itu dimana apa ya, kalau yang terlihat di sini ya, itu sebuah keterpurukan sih sebenarnya. Luka, lalu merasa terpuruk gitu ya, merasa kayak kehilangan banyak hal, kehilangan waktu, merasa rugi energi, merasa penyesalan yang dalam gitu. Bukan cuma sakit hati, tapi kalau dipikir-pikir ada rasa penyesalan gitu. Entah mungkin bisa jadi penyesalan terhadap waktu gitu. Pokoknya kekecewaannya tuh menumpuk banget ya. Dan di kartu ini, Eight of Cups di sini ini sebenarnya penjelasan. Ya ini semua penjelasan The Death sih sebenarnya kalau menurut saya. Tapi ini ada persamaan sama kartu The Death, yaitu semacam kayak awakening gitu. Ya. Dimana proses awakening itu menyakitkan memang, tetapi mendewasakan gitu ya. Ini The Death. Terus di Eight of Cups ini sebenarnya kalau dilihat itu agak sedih ya. Sedihnya sih sebenarnya di Five of Pentacles sama Three of Swords ini, tetapi Eight of Cups ini ya, Eight of Cups ini sudah di fase dimana sudah lebih berbesar hati. Kesedihan itu masih ada di situ, masih bisa terlihat di situ, energinya masih bisa dirasakan di situ. Tetapi fase ini sudah di fase bisa berbesar hati gitu dan melanjutkan perjalanan hidupnya gitu. Mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Udah bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi sudah bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi sih kalau yang saya lihat ya di sini. Oke? Sudah lebih ya pokoknya prosesnya memang mendewasakan, dan ini dilihat di sini dia sudah berada di fase itu. Fase yang udah naik level dari sekedar sakit aja lah intinya gitu. Jadi sebenarnya kalau arkana mayornya itu The Death, kalau arkana minor itu biasanya dijelaskan sama Eight of Cups ini gitu. The Death ini adalah situasi yang kemungkinan besar memang akan, ini kan arkana mayor ya, kemungkinan besar memang akan dilalui oleh seseorang, fase yang akan dilalui seseorang gitu. Ya namanya transformasi itu biasanya lumayan menyakitkan perubahannya gitu. Tetapi untuk bisa dewasa atau tidak, bisa mengambil hikmah atau tidak, itu kan
terlihat di arkana minor, itu pilihan. Nah, di sini pilihannya kalau sudah kalian ambil, kalian menjadikan itu sebagai apa ya? Proses pendewasaan. Memang kita kan selalu berproses di situ, oke? Nah, di kartu The Hangman ini adalah hubungan atau situasi yang sempat tertunda sebelumnya. Dan itu dalam percintaan kalau yang saya lihat di sini, karena di sini ada The Devil dan ada Ace of Cups. Apalagi di sini ada Two of Cups, ada Ten of Cups ya. Dan di kartu konfirmasi bahkan ada The Lovers gitu. Jadi ini tentang percintaan yang mengecewakan di sebelumnya, di masa sebelumnya gitu. Ya, kegagalan di tahun sebelumnya, tapi itu semacam kayak koma aja. Memang kalau melihat dari kartu The Hangman itu, kalau dari perspektif saya, memang situasi itu kemungkinan besar memang harus terjadi atau akan terjadi. Kemungkinan besar memang akan terjadi dalam hubungan kalian bersama orang itu gitu. Bisa jadi kalian memang masih akan dipertemukan lagi setelah sudah melalui transformasi, setelah melalui apa ya? Nah, ini di kartu Oracle ini saya lihat bagaimana kalian menarik diri satu sama lain ya, berusaha memikirkan apa yang terjadi, refleksi kayak gitu. Jadi bisa jadi kalian memang ditakdirkan untuk bersama, cuman prosesnya tidak langsung gitu. Ada orang yang hanya bertemu untuk mendewasakan saja ya, bagian dari proses kehidupan, tapi dia nggak harus sama orang itu gitu. Dia akan bertemu lagi dengan orang yang lebih baik untuk dia. Tapi ada juga yang ceritanya dia bersama orang itu, tapi prosesnya nggak mudah gitu ya. Dari awal itu banyak jatuh bangunnya gitu. Sampai ada pikiran mungkin saja itu bukan the one-nya gitu. Ya, mungkin itu bukan jodohnya gitu. Tetapi bisa jadi itu adalah jodohnya, hanya saja memang mereka baru bisa kembali dan lebih solid lagi kalau mereka sudah mengalami ini fase transformasi dan ini gitu. Jadi ini adalah fase yang kemungkinan besar memang perlu terjadi dalam hubungan ini agar mereka bisa kembali lagi lebih solid kayak gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini sih. Jadi ya ini adalah hubungan yang ya sudah hubungan yang pernah terjadi tapi belum selesai, tertunda gitu. Dan di tahun Kerbologam ini itu akan ada rekonsiliasi. Nah, di kartu The Devil sama Ace of Cups di sini itu bagaimana obsesi kalian, ego kalian itu ditempa sepertinya. Kalian semuanya di sini ego dan obsesinya itu ditempa ya, diuji gitu ya. Sudah melalui Eight of Cups ini ya. Itu sebenarnya untuk mengolah ini. Obsesi, ego, passion yang ada dalam diri kalian satu sama lain, itu adalah hal yang wajar, itu hal-hal yang lumrah gitu. Tetapi kartu ini ya, fase ini itu membuat ini jadi makin matang gitu lah. Itu kalau saya lihat. Dan pada akhirnya cinta itu memang masih ada. Maksudnya gimana ya? Ya jelas masih ada, tapi cinta itu juga yang mengantarkan kalian pada fase ini sih sebenarnya, pilihan ya. Ya kan? Jadi di sini cinta, di sini ego, di sini cinta, di sini obsesi gitu ya. Di sini itu terlihat indah gitu, tapi di sini terlihat agak destruktif gitu. Ya. Nah, cinta ini sih sebenarnya yang mengantarkan kalian pada titik ini juga gitu. Perubahan itu kalau saya lihat di sini, perubahan, kalian terpanggil untuk melakukan evaluasi diri, evaluasi pandangan kalian kayak gitu. Seperti itu. Ya, cinta itu masih ada dan itu akan terjadi cinta itu masih ada dan akan terjadi rekonsiliasi di tahun Kerbologam ini. Jadi kalau kalian udah diem-dieman lama, udah nggak komunikasi, udah putus hubungan, nah saya bilang tahun Kerbologam ini passion sulit untuk dibendung. Jadi segala hal yang berusaha semaksimal mungkin di tahun sebelumnya itu dipendam, ditahan,
Di tahun kerbau logam ini akan diungkapkan ya, akan ada kejujuran, akan ada pengakuan gitu. Akan ada hal-hal yang diangkat ke permukaan, hal-hal yang memang sudah lama ada di situ, ditahan ya, passion yang ditahan itu udah nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi kayaknya agak sulit ditahan di tahun kerbau logam ini gitu. Ya mungkin kalau orangnya kuat bisa aja sih, tapi banyak yang sepertinya gagal menahan passionnya itu di tahun ini, semuanya terkeluarkan gitu. Kalau saya lihat di sini ya. Kemudian ini di kartu ini Three of Swords, Temperance, The Hermit, Seven of Wands. Seven of Wands keluar 2 kali. Two of Wands keluar 2 kali, dan ada The Lovers. Di sini ada Two of Cups dan Ten of Cups loh ya. Di situ ada Ace of Cups ya. Jadi ini adalah melihat dari hal ini, saya pikir ya 4 kartu ini ya, sebenarnya 4 kartu di sini dan masih ada kartu di sini. Ini menjelaskan bahwa ini hubungan yang lama, yang menyakitkan, yang melelahkan, mengecewakan. Kalian mengambil jarak ya, berusaha recharge energi, membersihkan circumstances dan atmosfer pikiran kalian, karena rasanya hubungannya kemarin tuh saling menyakiti gitu dan lelah gitu ya. Dan kita sebenarnya bagus juga kalian menarik diri, kalian memberikan jeda, kalian memberikan waktu. Itu bagus karena di saat kalian sendiri atmosfernya lagi kelabu gitu, itu mau dipaksakan berbicara kayak gimana, kayak nggak bisa melihat perspektif satu sama lain juga sih sebenarnya. Jadi dengan menjauhkan diri, rehat dulu, kita bisa tahu apa yang kita inginkan. Mungkin kita juga bisa melakukan evaluasi, kita bisa melihat permasalahannya, dan kita bisa dapat poin penting dari situasi itu untuk melangkah ke depannya. Apakah masih dengan orang yang sama atau lebih baik ya lebih baik berjalan masing-masing gitu aja gitu kan, kayak gitu. Itu bisa kita ketahui gitu dari jarak dan waktu yang disediakan yang ya diambil gitu ya. Jadi kalau melihat dari kartu The Hermit ini, saya lihat sih itu memang berakhir gitu, tapi kayak masih ada keinginan besar untuk kembali di kartu ini gitu. Jadi The Hermit di sini kalau yang saya lihat, dia menyadari luka dan lelahnya hubungan itu gitu. Cuman dia kayak masih menyimpan energi dan harapan untuk rekonsiliasi. Jadi kalau saya lihat di sini, ini dia masih menyimpan keinginan untuk fight lagi untuk hubungan ini gitu. Dia bahkan masih memikirkan gitu, kira-kira apa yang bisa dia lakukan agar bisa kembali dan lebih baik gitu. Karena kan nggak semua orang kayak gitu. Ada orang yang udahlah capek gitu, ya udahlah jalan masing-masing aja. Ada yang kayak gitu. Tapi di sini energinya itu energi belum ingin menyerah sih kalau saya lihat di sini. Apalagi di sini ada Seven of Wands, di situ Seven of Wands. Energi yang belum ingin menyerah gitu. Mungkin bisa jadi kalian berakhirnya di sini juga karena memang dia yang mengakhiri, atau bisa jadi karena itu stuck gitu, akhirnya ya udah akhirnya jadinya berakhir gitu, tapi kalian kayak belum ingin mengakhiri itu terus sebenarnya gitu, kayak kalian merasanya tidak ada pilihan gitu. Kalau kalian bisa memilih, kayaknya kalian tidak ingin berakhir gitu. Jadi yang saya lihat dari kartu The Hermit itu adalah kontemplasi, jelas itu kartu kontemplasi, cuman saya melihat energi masih ingin menyusun rencana untuk kembali gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan saja ya di sini. Oh iya benar, sorry. Nah, iya di 4 kartu ini, kemudian ini ada Two of Wands dan The Lovers. Two of Wands ini menjelaskan ya perubahan keadaan, jelas ya perubahan keadaan. Dia ternyata masih ingin kembali, kalian juga masih ingin kembali, lantas ya kenapa tidak akhirnya dicoba untuk kembali. Jadinya di tahun kerbau logam ini ada rekonsiliasi di kartu The Two of Wands ini, rekonsiliasi ya, menjelaskan rekonsiliasi. Two of Wands, The Lovers. Ini pembacaannya secara umum ya. Kalau dilihat di sini ini rekonsiliasi jelas ya. Rekonsiliasi. Two of Wands dan The Lovers bersamaan kayak gini, oke?
Lalu wave of power. Nah, di sini, di kartu ini memang adalah keadaan di mana kalian memang menarik diri, recharge energi, evaluasi, refleksi gitu ya. Di kartu wave of power ini ya itu tadi sih. Kalian kayak ya mungkin energinya banyak sekali. Energinya sih nggak hilang, tapi keluar kemana-mana karena energi itu kan kekal ya, hukum kekekalan energi gitu ya. Energinya ada, cuman kayaknya tuh chaos gitu, nggak jelas arahnya kemana gitu, lelah gitu rasanya, gitulah ya. Nah, jadi energinya itu berpindah ke tempat lain, kalian jadi merasa lelah gitu kan ya. Nah, di saat kalian berpisah itu sebenarnya kalian recharge energi juga gitu sih ya. Oke, di kartu The Judgment di sini saya lihat ya, ini Judgment ya. Ya, ini Judgment. Ya, di kartu Judgment ini ya, ini kalian akhirnya memutuskan untuk gimana nih hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Seperti itu sih. Oke? Jadi kalau saya lihat ya, nah ini Wheel of Fortune, Ace of Wands. Ya memang passion dan gairah itu masih ada di sini. Gairah untuk bersama, gairah untuk memulai lagi, gairah untuk memperjuangkan lagi hubungan ini, gairah untuk berperang lagi. Kok berperang? Kayaknya nggak enak ya bahasanya berperang. Tapi maksudnya berperang dengan keadaan yang ada untuk memenangkan hubungan kalian gitu. Berperang itu macam-macam, bukan hanya dari pihak luar, tapi bisa saja berperang dengan diri sendiri gitu. Berperang dengan keadaan pasangan, kayak gitu sih ya. Nah, di kartu Eight of Sword ini masih ada kebimbangan. Ya bukan bimbang tidak ingin kembali sih. Keinginan untuk kembali itu besar banget kalau saya lihat, tetapi ada ketakutan bahwa hubungan ini nggak berhasil lagi gitu ya, takut banget gitu. Ya wajar lah ya, apalagi setelah apa yang terjadi di masa lalu, itu hal yang wajar sekali gitu. Oke, jadi kalau yang terlihat di sini saat kalian sudah menikmati pekerjaan kalian ya, tiba-tiba datanglah angin masa lalu ya kan, angin masa lalu sepoi-sepoi ya kan, menguji iman kalian gitu. Bahwa kalian ingin fokus di sini, ingin move on ya. Tiba-tiba itu agak goyang gitu ya, agak tergoda gitu. Tapi pada akhirnya saya lihat energi rekonsiliasi itu nggak bisa dihindarkan gitu. Akhirnya justru kalau yang saya lihat di tahun kerbau logam ini kemungkinan besar dari kalian sebagian besar ya menikah di tahun ini, berkomitmen di tahun ini bersama orang yang dari masa lalu itu yang hubungannya sempat kandas dan berantakan. Orang terakhir itu yang terakhir menyisakan luka sebesar itu ya, kayak gitulah. Oke, itu saja dari grup 1 ya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Ingat ya bahwa soal materi kalian oke di tahun kerbau logam, cuman ya itu ada hal yang mengusik, yaitu hubungan percintaan yang belum kelar itu tadi, yang belum tuntas itu tadi, yang akan kembali lagi. Di situ memang kalian akhirnya terbagi saat kalian sudah enjoy dalam pekerjaan, dalam materi. Nah, kalian semacam apa ya, harus, kalau kalian melangkah sama dia, kalian juga semacam harus siap kalau ada hal yang harus dikorbankan dari pekerjaan itu atau dari materi itu, kayak gitu sih energi yang saya lihat di sini. Oke, jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Baik, kita menuju ke grup 2 yang memilih Ten of Wands. Yang memilih kartu ini ya, kira-kira seperti apa kehidupan kalian di tahun kerbau logam? Ya, kerbau logam ya. Oke, bagaimana kehidupan di tahun kerbau logam ini? Kalau yang saya lihat di sini, mungkin kalian itu sering mengalami yang namanya ketidakpuasan dalam percintaan. Ya, tidak puas, kegagalan, itu sering terjadi. Kayak, gimana sih the one itu gitu? Apakah ini beneran the one? Mungkin saat kalian sudah sama seseorang pun kalian bisa jadi masih mempertanyakan itu gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sini, di kartu The Hangman dan Seven of Swords ya, itu adalah situasi di mana sampai saat ini kalian
belum puas dengan kondisi percintaan kalian gitu ya. Jadi gini, kalau yang saya lihat, kalian akan bahagia di percintaan kalian ketika kalian itu sudah mencapai kesuksesan materi. Tidak semua orang seperti itu sih, ya kan? Memang ada orang yang relatif cepat mendapatkan mendapatkan sosok yang akhirnya menjadi pelabuhan terakhirnya gitu ya. Ya ada orang yang cepat gitu ya, menikah gitu. Ada orang yang percintaannya sama yang itu-itu aja gitu. Tapi soal bahagia atau enggaknya itu kan mereka yang tahu, bukan kita gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sini, situasi kalian mayoritas di grup ini, kalian akan puas dan bahagia atau mendapatkan kisah cinta yang membahagiakan, memuaskan, dan menyenangkan itu adalah ketika kalian sudah sukses dalam karir kalian. Di sini ada Eight of Pentacles dan Six of Wands ya. Eight of Pentacles dan Six of Wands ya. Jadi, di sini bahkan ada The Tower ya. Jadi itu tadi, saat kalian ini tidak terbatas pada jenis kelamin apapun ya, bisa pria bisa wanita gitu, tetapi kalian akan mendapatkan kepuasan dalam percintaan saat kalian sudah berada di fase Queen of Pentacles, kesuksesan materi ya. Kalau yang saya lihat, analisa saya bisa jadi gini, proses kalian menuju sukses secara materi itu ya, dalam proses itu kalian akan mendapatkan jawaban apa yang kalian butuhkan dalam percintaan, apa yang sebenarnya harus kalian cari, dan dalam proses itu bisa jadi itu semacam memberikan perspektif lah ya buat kalian gitu. Dan perspektif itulah ya, entah pokoknya dalam perjalanan kalian, proses kalian untuk mencapai kesuksesan materi itu, kalian bisa dapat perspektif ya. Perspektif tentang percintaan untuk kalian gitu. Tentang percintaan buat kalian. Tentang hubungan yang membahagiakan itu bagaimana. Tentang apa yang kalian butuhkan bagaimana. Pasangan yang kalian cari itu seharusnya bagaimana gitu. Tapi itu akan memberikan paradigma baru sih buat kalian kalau yang saya lihat gitu. Tidak semua orang jalannya sama, betul. Orang itu jalannya beda-beda jelas gitu. Tapi saya pikir perspektif atau paradigma itu soal happy relationship itu bisa kalian dapatkan saat proses itu. Kalian mengejar kesuksesan kalian. Mungkin kalian dapat sesuatu pelajaran yang penting di situ gitu. Memang prosesnya sih proses mengejar karir ya, tapi bisa jadi ada di jalan itu kalian ya dibentuk gitu, atau pokoknya ada pengalaman di jalan itu yang buat kalian itu ya menjadi sosok yang jelas ada perbedaan dari sebelumnya ya. Tapi pokoknya pelajaran itu penting untuk membuat kalian itu bisa menemukan orang yang tepat buat kalian. Pokoknya kayak gitu. Agak ribet ya, tapi intinya saat kalian sudah menjadi Queen of Pentacles ini, kalian bisa mendapatkan percintaan yang membahagiakan. Jadi itu mengikuti gitu. Ya nggak semua orang kayak gitu kan. Tidak semua orang harus menjadi Queen of Pentacles untuk bisa dapat relationship yang sesuai seperti yang diharapkan, itu enggak. Mungkin kalian bisa jadi punya ekspektasi yang cukup tinggi, entah ya, nggak ngerti juga, bisa jadi gitu. Tapi bisa juga di saat proses menjadi Queen of Pentacles ini, kesuksesan dalam karir ini ya, bisa juga kalian itu paham bahwa kalian nggak bisa mencari kebahagiaan tidak bisa mencari kebahagiaan dari orang lain. Kalian yang harus membahagiakan diri kalian sendiri. Kalian tidak bisa berharap orang lain mencukupkan kalian, tapi kalian yang harus lebih independen untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi bisa jadi hal-hal seperti itulah ya yang membuat kalian itu lebih tough. Kok tough ya? Iya tough sih, cuman maksudnya membuat diri kalian itu lebih cukup gitu loh.
Queen of Pentacles, dia sudah cukup dengan dirinya sendiri, sebenarnya dia udah cukup gitu. Jadi intinya mungkin proses itu yang membuat kalian itu akhirnya berada pada kondisi yang serba kecukupan ya. Bukan hanya secara materi, tapi kalian dapat mindset baru ya. Dan pelajaran itu yang membuat kalian itu juga mencukupkan diri kalian secara emosional tanpa harus mengejar itu dari orang lain gitu. Jadi intinya dalam proses itu kalian itu bisa memahami esensi bahwa kebahagiaan itu tidak menunggu dari relationship, tidak menunggu dari orang lain, tapi itu dimulai dari diri kalian sendiri. Mungkin kalian dapat perspektif itu saat proses menuju kesuksesan itu tadi, menuju Queen of Pentacles gitu. Di saat itu kalian sudah bahagia dengan diri kalian sendiri, nyaman dengan diri kalian sendiri, cukup independen bukan hanya dari finansial tapi juga emosional. Disitulah kalian justru menarik orang yang tepat buat kalian, yang layak buat kalian, yang satu frekuensi buat kalian, yang memang sesuai dengan harapan kalian. Kayaknya gitu, kalau yang saya lihat sih. Itu buat kalian yang belum menikah. Kalau buat kalian yang sudah menikah atau sudah punya pasangan ya, pasangan untuk long term relationship lah ya, pasangan untuk long term ya, untuk jangka panjang gitu. Bisa juga mungkin sebelumnya kalian merasa agak kosong dalam hubungan itu gitu. Entah ya, kalian merasa pasangan udah ada, relationship udah ada, tapi kenapa kok masih ada sesuatu yang kosong gitu. Nah, puncaknya kebahagiaan itu semua itu bisa kalian rasakan, kalian bisa menikmati apa yang ada di depan kalian itu saat kalian sudah melalui fase ini, proses menuju kesuksesan ini gitu. Maksudnya kalian sudah berada di fase kesuksesan secara materi ini gitu. Di situ kalian baru bisa menikmati apa yang ada di depan kalian. Jadi misalkan bisa jadi hidangan yang di depan kalian, anggaplah itu adalah relationship kalian dan pasangan kalian gitu. Buat yang sudah punya pasangan untuk jangka panjang atau yang sudah menikah gitu ya. Hidangan di depan itu adalah pasangan dan relationship itu atau hubungan itu. Kalian merasa hidangan itu tidak senikmat itu gitu. Kalian kurang bisa menikmati hidangan itu. Sampai kalian sudah berada di titik ini, sudah berada di Queen of Pentacles ini, kesuksesan materi ini, kalian baru bisa menikmati hidangan itu. Hidangannya tetap sama, tapi rasanya lebih nikmat gitu. Bisa jadi mungkin awalnya saat kalian belum bisa menikmati itu ada masalah dengan lidah kalian ya. Ada masalah dengan ya mungkin anggaplah lidah kalian atau mungkin bisa jadi kesembuhan lidah itu baru bisa didapatkan setelah kalian melalui proses ini. Itu hanya metafora ya, bukan berarti kalian punya permasalahan dengan lidah kalian, enggak. Contoh misalkan mungkin bisa jadi ada masalah dalam pengecapan kalian, indera pengecapan, I don't know gitu, contoh aja gitu. Nah, itu bisa sembuh atau bisa terselesaikan saat kalian sudah berada di fase ini. Baru kalian bisa menikmati hidangan itu, benar-benar bisa merasakan itu nikmat gitu. Atau ada juga sih kisah seseorang gitu ya, bahwa dia itu, ini kisah zaman dulu, ini dongeng ya, mungkin dongeng gitu. Jadi jadi ada seorang raja ya, raja itu dia nggak nafsu makan gitu, padahal menu di istana itu enak-enak gitu, tapi kenapa kok dia nggak nafsu makan gitu, sampai dia menanyakan penasehatnya gitu, dan penasehatnya itu mengajak dia berburu seekor hewan yang bisa mengembalikan selera makanannya gitu. Tapi dalam berburu ini raja itu tidak boleh membawa pasukan, dia harus berburu sendiri, hanya ditemani oleh penasehatnya itu gitu. Itu syaratnya gitu. Raja itu percaya aja gitu. Akhirnya dia mengikuti penasehatnya itu menuju hutan dan berburu seekor hewan yang dimaksud itu untuk mengembalikan masalah selera makannya gitu lah ya. Kemudian dia udah berburu, lelah, kemudian beristirahat, dan penasehatnya ini membuat makanan seadanya di hutan gitu, dan raja itu lahap makannya gitu. Terus raja itu baru sadar bahwa selera makannya udah kembali gitu.
terus dia bilang bahwa masakan penasehatnya tuh enak juga ya, apa perlu dia jadi koki di istana gitu. Kayak gitu, dan penasehatnya bilang bahwa masakannya ini cuman sederhana, pakai garam aja gitu kan. Tapi ini enak gitu kata rajanya. Oh ya sudah, berarti selera makan raja sudah kembali seperti semula, kita bisa kembali ke istana gitu. Oh nggak apa-apa, kita tetap akan mencari hewan yang dimaksud itu gitu. Nggak apa-apa karena kita udah sampai sini, kita sekalian mencari hewan itu aja gitu. Terus penasehatnya bilang, sebenarnya hewan itu tidak ada gitu. Itu hanya caranya dia agar raja mau ikut berburu dengan dia, lalu olahraga gitu dan bisa merasa kecapean secara fisik tapi bukan secara pikiran ya. Maksudnya olahraga lah ya gitu kan. Lebih aktif gitu bergerak di situ, lalu merasa lapar gitu, dan di saat itulah dia bisa menikmati makanan yang ada di depannya. Walaupun makanannya itu sebenarnya makanan yang lebih sederhana dari makanan yang biasa ada di istana gitu. Jadi intinya itu sebenarnya itu gitu, bahwa nggak ada itu hewan yang dimaksud untuk mengembalikan selera makannya gitu. Jadi itu hanya cara aja biar raja itu mau ikut berburu, mau berolahraga, mau sedikit lelah, dan di saat itulah dia lebih nafsu makan gitu. Jadi masalahnya di situ sebenarnya gitu. Contohnya seperti itu mungkin kalian. Buat kalian yang sudah punya pasangan bisa jadi seperti itu nanti perjalanannya gitu. Kalian harus melalui ini ya, pengejaran karir ini, usaha kalian sukses di sini, baru kalian bisa merasakan kenikmatan dalam bercinta gitulah. Kayaknya sih gitu kalau yang saya lihat gitu. Jadi itu prosesnya memang yang sepertinya harus dilalui di sini gitu. Kayak gitu. Ya mungkin dalam proses itu tadi saya sudah bilang bisa jadi kalian menemukan perspektif atau paradigma tentang apa yang kalian butuhkan dalam sebuah hubungan. Mungkin cara pandang kalian dalam soal hubungan, percintaan, dan pasangan itu bisa berbeda dari sebelumnya. Dan pandangan itulah yang mengubah kebahagiaan kalian dalam percintaan, dalam bercinta. Kayak gitu. Kalau menurut saya ya. Oke? Nah, itu buat yang sudah menikah atau belum menikah bisa seperti itu. Bedanya kalau belum menikah itu mungkin dia selalu merasa nggak puas dari hubungannya sebelumnya, atau gagal terus dalam hubungan sebelumnya. Tapi saat dia sudah sukses di pekerjaan ini, di karir ini gitu, dia lebih mudah untuk menarik namanya hubungan yang membahagiakan dan stabil gitu. Tapi kalau buat yang sudah menikah atau sudah punya pasangan untuk jangka panjang, ya dia lebih bisa menikmati hubungannya itu bersama pasangannya setelah proses ini. Itu kalau yang saya lihat ya. Begitu. Dan kalau yang saya lihat di sini di kartu Justice sama Four of Pentacles, nah ini adalah sisi ambisius kalian sih untuk mengejar, ini bukan ambisius aja sih, tapi kalau yang saya lihat di sini sisi ambisius dan passion yang besar untuk mengejar pencapaian karir, pencapaian materi gitu. Ya, karir, usaha, terserah gitu. Nah, kalau di sini ini adalah gambaran bagaimana kalian berusaha untuk berhati-hati di setiap langkahnya. Jadi sangat menimbang pilihan kalian atau sikap kalian atau langkah kalian, terutama dalam hal pekerjaan. Jadi di sini menunjukkan bahwa dalam hal pekerjaan kalian bukan cuma passionate, tapi kalian itu penuh dengan perhitungan dan lebih matang gitu loh. Lebih oke gitu dalam pengejarannya gitu kalau saya lihat di sini ya. Two of Pentacles, the Tower, Nine of Wands, sama Temperance. Oke, kalau yang saya lihat di sini, ini langsung saya baca semuanya saja ya. Ini adalah situasi di mana kalian sudah sukses dalam karir ya. Ini dalam karir, kemudian baru yang saya lihat datanglah orang ya. Satu orang dari masa lalu, satunya lagi adalah orang baru. Ya ini bisa dua, bisa lebih dari dua. Tapi di antara orang-orang yang datang ini dalam percintaan kalian, salah satunya itu adalah orang yang sudah kalian pernah tahu ya, orang dari masa lalu yang kalian sudah pernah punya cerita sebelumnya bersama dia dan dia kembali lagi. Nah, kalian mau sama yang mana itu terserah kalian. Ini buat yang belum menikah gitu ya, kemungkinan seperti itu gitu. Oke. Ten of Cups sama The High Priestess.
Di sini Three of Cups, di sini Queen of Pentacles. Nah, justru di fase Queen of Pentacles ini kalian itu malah menarik banyak orang dalam hidup kalian, di dunia percintaan kalian maksudnya. Kalian menarik banyak orang dan orang-orang itu udah mau serius sama kalian gitu. Ya, di situ kalau saya lihat ya. Di sini ada Wheel of Fortune sama Hierophant, Seven of Pentacles, Five of Wands sama Prince of Swords, sama di sini ada Prince of Cups ya. Jadi kalau saya lihat di sini, di saat kalian sudah sukses dalam karir itu, ya, jadi ada beberapa orang yang memang mengejar kalian untuk keseriusan, untuk komitmen buat yang belum menikah gitu ya. Seperti itu. Itu kalau yang saya lihat di sini. Ya. Dan kalau kalian sebelumnya bersusah payah untuk mengejar percintaan yang ideal atau kisah cinta yang ideal. Nah, justru di saat kalian sudah berada di fase Queen of Pentacles ya, abundance dalam hal material gitu. Maksudnya itu. Kalian terlihat nggak harus mengejar itu, kisah cinta yang ideal itu. Mereka datang sendiri pada kalian untuk menawarkan sesuatu yang ideal. Itu kalau yang saya lihat ya. Ya, jadi gini, di sini ada, ini buat yang belum menikah ya. Ini Prince of Pentacles, Queen of Pentacles keluar 2 kali loh. Terus Four of Wands, Five of Swords. Ini kartu konfirmasi aja sih sebenarnya, sama aja ya. Five of Swords, Prince of Wands, Six of Wands. Iya, jadi kalau saya lihat sih begitu ya. Masih sama bahwa saat kalian sudah sukses ini justru banyak yang mau deketin kalian ya. Orangnya yang mendekati kalian tuh sudah dalam keadaan mapan. Mapan itu bukan cuma materi aja, tetapi secara mental, secara emosional mereka sudah mapan, udah siap untuk komitmen yang dewasa, itu udah siap gitu. Oke, dan di situ bisa jadi ada konflik atau kompetisi gitu. Dan itu yang sepertinya harus kalian hadapi gitu. Jadi memang perjalanan kalian menuju yang namanya kebahagiaan percintaan itu agak, ya ini sama kayak ini, Ten of Wands, agak panjang, agak berat, besar sekali tantangannya, karena kalian harus sukses dulu dalam karir. Tapi sisi baiknya buat orang dengan perjalanan seperti ini ya, mereka saat punya pasangan itu sebenarnya mereka sudah relatif bahagia banget hidupnya gitu. Jadi mereka memang nggak bergantung kebahagiaannya sama pasangan. Jadi hubungan mereka lebih stabil, mereka lebih menarik pasangan yang matang, dan yaitu hubungan mereka stabil, pernikahan mereka stabil, kebahagiaan mereka pun lebih stabil gitu. Kayak gitu ya. Karena kalian sudah menstabilkan diri sebelum kalian memulai hubungan pernikahan gitu misalkan. Ya, itu kalau yang saya lihat di sini. Jadi kalau yang saya lihat sih di di grup ini, Ten of Wands ini ya, di tahun kerbau logam kalian punya opportunity besar ya, pintu yang banyak ya, yang terbuka untuk kalian untuk lebih sukses dalam hal karir dan keuangan gitu. Jadi ya tahun ini tuh kayaknya tahun kerja keras ya. Dan kalian menikmati itu gitu. Saya nggak bilang, buat yang belum menikah, saya nggak bilang kalian harus menikah di tahun kerbau logam sih. Cuman setidaknya kalian sudah bisa memilih di tahun itu gitu. Oke? Dan pokoknya di sini yang paling jelas itu adalah proses kalian menuju pada kesuksesan karir, dan itu semakin terbuka lebar di tahun kerbau logam ya, opportunity-nya besar ya. Kayak gitu. Apalagi di saat kalian punya masalah percintaan gitu, atau dalam hubungan gitu. Nah, kalian kayak punya kesempatan lebih besar justru untuk membangun karir ini gitu. Itu kalau yang saya lihat sih ya. Oke. Nah, ini juga kelihatan sih sebenarnya di kartu konfirmasi ini gitu. Ya, buat yang belum menikah kemungkinan ya ada beberapa orang yang datang ke hidup kalian di tahun ini sih. Ya, dan kalian bisa memilih apakah memilih dengan orang yang sudah pernah kalian kenal,
orang lama itu yang mungkin dulunya hubungannya nggak berjalan baik atau tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tidak apa ya, tidak sempat berlabuh ya ke jenjang pernikahan gitu mungkin. Tapi pokoknya kalian bisa memilih mau sama orang yang sudah kalian kenal, sudah pernah punya cerita sama dia, cuman terputus gitu, atau sama orang baru. Karena ada orang baru yang ini juga sih, yang apa ya, yang berkualitas juga sebenarnya ya, yang maksudnya yang sesuai dengan kalian lah. Sepadan sama kalian. Maksudnya sepadan itu dalam pemikiran, bisa mengimbangi kalian. Kayak gitu, oke? Itu dari grup 2, jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye! Oke, ini untuk yang memilih Six of Swords, ya. Ini grup 3. Grup 3 yang memilih kartu ini. Six of Swords. Oke. Gini aja ya, sip. Baik, kita mulai saja. Ini hasilnya ya. Kalau yang saya lihat di tahun Kerbau Logam ini, kira-kira apa sih yang terjadi secara umum dalam hidup kalian para grup 3 yang memilih Six of Swords? Oke. Kalau yang saya lihat, ada kompetisi dalam percintaan. Kalian mau sudah menikah, mau belum menikah. Nah, justru yang sudah menikah ini yang harus diwaspadai gitu ya. Sudah menikah tapi ada orang yang sedang menyusun rencana untuk mendapatkan kalian gitu. Kayak gitu sih kalau yang saya lihat. Kalau belum menikah ya itu menjadi kompetisi gitu. Mereka berkompetisi untuk mendapatkan kalian, itu yang terlihat jelas di sini, oke? Baik. Kalau yang saya lihat ya, di kartu King of Cups ini sama Justice ini, sebenarnya ada orang yang sedang melihat kalian, mengamati kalian gitu. Pandangan orang itu, perhatian orang itu tidak lepas lah. Perhatian dan pandangan mereka terhadap kalian tuh nggak lepas gitu. Mereka bisa jadi stalking, bisa jadi gitu ya. Tapi mereka masih memperhatikan kalian dari jauh gitu. Kayaknya orang ini bisa jadi udah lama suka sama kalian, dan sebagian yang saya lihat di sini itu orang lama juga sih. Jadi di sini kan ada beberapa orang yang berusaha mendapatkan kalian gitu. Jadi ya itu tadi ya. Salah satunya adalah orang yang sudah kalian ketahui gitu. Terserah kalian hubungan sebelumnya apa, tapi kalian mungkin sudah sempat saling tahu lah intinya, satu sama lain perasaannya, keinginannya, cuman mungkin tidak berhasil aja gitu hubungannya saat itu gitu ya. Oke, terus di kartu ini ya, ini orang ini itu sudah memperhatikan kalian dan berpikir bahwa kalian itu adalah orang yang ideal buat mereka gitu. Orang yang ideal untuk dijadikan yang terakhir. Intinya mereka melihat kalian ini orang yang tepat untuk mengakhiri perjalanan percintaan mereka sih. Tapi mereka cukup obsesi sama kalian. Cukup terobsesi sama kalian, itu kalau yang saya lihat ya. Kemudian orang ini mempertimbangkan untuk punya hubungan jangka panjang dan stabil sama kalian, yaitu bisa jadi pernikahan ya, atau komitmen apapun sih. Tapi orang ini tuh berkeinginan untuk punya yaitu sesuatu yang stabil sama kalian, itu komitmen gitu. Ya komitmen itu kan bisa percintaan, bisa komitmen apapun, bisa pernikahan maksudnya ya. Gitu deh. Oke, kemudian di kartu Four of Swords ini, kalau yang saya lihat, ini penjelasannya ada di sini. Sebentar ya. Ya, di sini. The Tower, Hierophant, Eight of Swords, sama The Chariot. Nah, kalau yang saya lihat di sini, orang ini itu
salah satu orang di sini, anggaplah ini King of Cups ya. Orang ini punya kekhawatiran kalau kalian itu akan direbut oleh orang lain, dan orang ini sudah tahu gitu. Dia tahu kalian dekat, kira-kira dekat sama siapa aja, atau dia tahu lah bahwa kalian itu nggak benar-benar sendiri. Dia tahu ada orang lain yang juga sedang mengejar kalian gitu, atau yang sedang bersama kalian gitu. Tapi ada ketakutan. Ini sih saya lihatnya lebih ke arah percintaan ya. Cuman ya ini lebih ke arah percintaan sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya komitmen itu nggak harus untuk urusan percintaan ya. Tapi kalau energinya obsesif ini ya, cukup obsesi lah ya untuk mendapatkan kalian, cukup terobsesi mendapatkan kalian maksudnya. Itu saya lihat sih ini lebih ke arah percintaan memang ya. Nah, di sini dia ada kekhawatiran itu tadi gitu, dan memang di kartu Hierophant ini sama The Tower ini saya lihat memang dia tuh punya keseriusan banget untuk membawa hubungan ini ke arah pernikahan ya, untuk menjadikan kalian pasangannya sehidup semati gitu. Dia melihat ya di kartu Hierophant ini saya lihat seperti apapun orang tersebut, dia melihat hubungan ini itu hubungan yang sakral gitu. Jadi dia benar-benar ingin berkomitmen sama kalian, dan dia menghargai hubungan itu sebagai hubungan yang sakral gitu. Dia serius banget gitu ya. Ada kekhawatiran ini tadi bahwa dia nggak bisa mendapatkan kalian, atau keburu orang lain itu yang mendapatkan kalian di kartu ini ya, The Chariot. Jadi di tahun kerbau logam ini dia udah nggak mau basa-basi, dia akan mengejar kalian, dan itu cukup cukup jelas gitu. Kalaupun sebelumnya mungkin itu hanya diam-diam memanifestasi kalian gitu, memperhatikan kalian dalam diam gitu, masih menunda-nunda langkahnya, di tahun kerbau logam ini kelihatannya dia ada hal yang menjadi trigger buat orang ini untuk mengejar kalian secara terang-terangan. Itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Kemudian di kartu ini Four of Wands, The Strength, Nine of Wands, sama The Empress ya. Ini udah jelas sih, ini kebanyakan memang percintaan ya. Oke. Ini kalau yang saya lihat sih gini ya. Perasaan orang ini tuh sama kalian itu kayaknya belum berubah. Pandangan mereka minimal sama kalian itu belum berubah. Mereka melihat kalian itu tetap terbaik sih menurut saya. Justru mereka semakin cenderung memaksakan harus mendapatkan kalian gitu. Ada usaha untuk mendapatkan kalian gitu. Di kartu Nine of Wands ini saya lihat usaha itu makin besar di tahun kerbau logam ya. Jiwa kompetitifnya makin tinggi gitu. The Strength ini adalah saya melihat kalian bisa jadi bisa menaklukkan kalian bisa jadi bisa menaklukkan mereka di sini. Mungkin mereka sebelumnya bukan orang yang tipikal bisa ditaklukkan seperti itu. Mereka bisa punya relationship sama siapapun, tapi mereka tidak, mungkin sebelumnya mereka belum pernah sampai setunduk itu gitu. Tapi kalian itu benar-benar bisa menghandle mereka, bisa handle mereka gitu. Dan mereka ini sebenarnya bukan berarti kita harus mendominasi orang gitu, enggak ya. Cuman nggak tahu ya, yang terlihat di sini tuh kayak mereka itu bisa berkomitmen sama kalian gitu sih. Di kartu The Strength ini. Karena kalau yang saya lihat, kalianlah yang bisa membuat mereka ingin berkomitmen sampai kayak gini gitu. Berkomitmen semuanya, mereka siap dengan semuanya gitu. Karena mungkin mereka merasa kalian itu udah cukup, jadi mereka udah gak tertarik lagi untuk bereksplorasi di luar sana gitu. Dan mereka juga bisa jadi nyaman dengan cara kalian, diri kalian, bisa jadi nyaman gitu. Jadi perasaan mereka, pandangan mereka, sama keinginan mereka terhadap kalian itu belum berubah gitu. Justru makin menjadi-jadi gitu. Dan bisa jadi karena terobsesi untuk mendapatkan kalian, mereka bisa melakukan berbagai cara untuk mengikat kalian gitu di kartu The Empress ini. Oke. Jadi perasaannya masih sama. Mereka lebih pada kagum sih. Bener-bener apa ya?
gimana sih, kayak ingin mendapatkan seseorang tapi memang lebih pada kekaguman gitu. Mungkin di sini perasaannya belum yang, ya di sini kan saya bilang ada lebih dari satu orang ya. Satu orang itu mungkin perasaannya besar, udah jelas itu memainkan perasaan yang besar. Ya dia ingin kembali lagi gitu, ingin mencoba mendapatkan lagi atau mencoba manifestasi lagi gitu. Memanifestasikan kalian di hidup mereka gitu. Tapi ada orang yang mungkin dia belum sampai terlibat perasaan yang sebesar itu, tetapi obsesinya besar sama kalian gitu. Itu lebih pada melihat diri kalian aja, mungkin sosok kalian, ya karakter kalian, ya pokoknya apa yang masih bisa terlihat dari luar gitu. Belum sampai ke perasaan yang sebesar itu memang, tapi obsesinya tuh besar, sama aja ya. Orang dengan perasaan besar, tapi dia posesif atau terobsesi sama yang obsesinya juga besar, sama aja ujung-ujungnya mereka akan berusaha mendapatkan orang itu sih gitu. Oke. Nah, oh enggak ding. Saya pikir ini kartu The Empress, ini kartu The Empress. Two of Pentacles, King of Sword, Nine of Pentacles, Ten of Sword. Ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini memang kalian harus memilih di kartu di tahun Kerbologam ini kalian sih kelihatannya ya sebenarnya sedang memanifestasi kesuksesan karir, kesuksesan usaha gitu, pencapaian di luar itu ya, di luar percintaan gitu, maksudnya sedang memperbaiki hidup kalian. Kalian ya itu memanifestasi kehidupan yang lebih baik gitu. Terus kan namanya lebih baik itu kan relatif, tapi maksudnya terus upgrade kehidupan kalian, diri kalian kayak gitu. Jadi sebenarnya di tahun Kerbologam ini kalian itu fokus memanifestasikan pencapaian hidup di luar percintaan, terutama karir dan usaha dalam hidup kalian gitu. Tetapi nanti percintaan ini akhirnya mengikuti gitu loh. Dan saya lihat kalian harus memilih di tahun Kerbologam ini gitu. Ada orang yang siap berkompetisi untuk mendapatkan kalian gitu. Dan orang ini melihat kalian itu kayak gini, Nine of Pentacles. Mereka melihat kalian itu, mungkin yang mereka sukai dari kalian adalah kalian orang yang independen. Orang yang kelihatannya mereka melihat kalian itu udah sukses. Mereka melihat kalian itu sosok yang sudah sukses. Sosok yang sudah nyaman di zonanya, sudah nyaman dengan hidupnya gitu. Nyaman dengan apa yang kalian miliki, nyaman dengan fase kalian, nyaman dengan pemikiran kalian. Ya kalian sudah berada di zona itu gitu, sudah berada di zona kemapanan itu secara emosional, secara materi. Mereka udah melihat kalian tuh udah sempurna gitu, dan sebagai manusia gitu kalian sudah meraih itu di hidup kalian. Terserah kalian merasa seperti itu atau tidak ya. Kalau kalian merasa itu kurang ya nggak apa-apa. Ini kan yang mereka lihat dari kalian. Yang saya lihat itu mereka melihat kalian tuh seperti ini, Nine of Pentacles ini gitu, sehingga mereka yakin kalian itu harus jadi orang terakhir buat mereka. Mereka yakin untuk mengejar kalian, mereka yakin mereka harus mendapatkan kalian gitu. Walaupun kalau saya lihat sih kalian ini orangnya masih berusaha untuk memperbaiki hidup kalian, diri kalian kayak gitu ya. Karena di sini ada kartu The Magician juga itu. Tapi mungkin juga karena kalian orangnya pekerja keras dan cukup ambisius bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kalian sih merasa masih banyak hal yang harus perbaiki dan harus ditingkatkan gitu. Tapi orang luar itu melihat kalian tuh sudah kayak Nine of Pentacles gitu. Kalian itu udah idealnya mereka dan mereka harus mengejar itu gitu. Harus mendapatkan itu, sorry. Oke. Nah, terus oke. Di kartu ini ya, sebentar ya. Karena kebanyakan kartu nih. Di kartu Ten of Sword ini saya juga melihat kan ini ada konfirmasinya ini. Apa ini namanya? The Hermit, The Magician, Three of Sword, Ten of Cups. Ya mungkin kalian juga bukan tipikal ya. Kalian sempat terluka, kecewa dalam hal percintaan. Cuman kalian orangnya nggak mau
larut di situ kayaknya. Di sini memang ada Three of Swords, tapi kalian nggak terlihat larut dalam kesedihan itu. Kalian kayaknya orangnya memang ambisius karena kalian merubah energi itu pada energi The Magician. Merubah energi sakit hati ini ke energi The Magician. Kalian tetap fokus untuk meraih apa yang harus kalian raih gitu. Gak mau meratapi kesedihan kalian dan ya kekecewaan kalian dalam hal percintaan ini kalau saya lihat gitu. Dan akhirnya nanti percintaan itu Ten of Cups itu yang mengikuti sendiri saat kalian sedang sibuk menjadi The Magician untuk meningkatkan kualitas hidup kalian gitu dan materi kalian terutama gitu. Mungkin kalian orangnya ambisius ya, jadi ya nggak mau berlama-lama dalam kesedihan itu. Ini kesedihannya ada, ini Three of Swords ini kalian terakhir mungkin kecewa sama percintaan kalian, jadi mungkin kalian malas gitu loh mikir itu, bisa jadi kayak gitu. Tapi energi kesedihan di sini tuh nggak terlalu kelihatan jelas gitu, walaupun ada Three of Swords gitu. Itu mungkin ya percintaan itu bukan satu-satunya hal yang prioritas bisa jadi buat kalian, atau mungkin masih ada hal lain yang membuat kalian ingin mengejar itu daripada percintaan gitu. Gak tahu, tapi bagus lah. Cuman kalian berarti orangnya cukup ambisius di sini dalam hal karir, pekerjaan, kualitas hidup gitu. Itu sih kalau saya lihat ya. Kalian fokus membangun karir kalian gitu ya. Tapi di sini perjalanannya justru akhirnya kalian malah didekati oleh beberapa orang yang siap berkompetisi untuk mendapatkan kalian gitu. Nah, di kartu ini ada Two of Pentacles, Two of Swords, Eight of Cups ya, sama Six of Cups ya. Ya ini lagi-lagi kalian kayaknya harus memilih. Saya melihat minimal ada 2 orang yang datang ke arah kalian gitu. Ini bisa jadi energinya kelihatan jelas di pertengahan tahun. Kelihatan jelas banget orang mereka ini terang-terangan untuk berkompetisi mendapatkan kalian gitu. Memang salah satunya adalah orang yang dari masa lalu ya. Jadi orang ini kembali lagi setelah sudah mengalami ini Eight of Cups ya. Setelah melalui semacam kesadaran gitu. Kesadaran hidup tanpa kalian, kesadaran jauh dari kalian. Mungkin mereka melihat kalian itu kok kayaknya tetap nyaman di hidupnya ya, kayak nggak terlalu bermasalah pada hal-hal percintaan gitu ya, atau kekecewaan yang pernah terjadi gitu. Kalian kayaknya tetap aja nyaman di hidup kalian, kayaknya tetap kelihatan merdeka, nggak kelihatan kayak terpuruk gitu. Sementara mereka tuh merasa terpuruk gitu. Jadi itu kekaguman mereka pada kalian itu pertama, tetapi itu juga bikin mereka sedih gitu. Sedih dan gak lepas pikirannya dari kalian itu kalau saya lihat. Tapi akhirnya mereka belajar di situ, mereka belajar dari kalian ya. Mereka akhirnya evaluasi diri ya. Mereka bisa lebih baik dan bisa mengevaluasi dirinya itu sebenarnya karena kalian. Jadi kalian itu bisa jadi menjadi bisa jadi role model juga sih, tapi bisa jadi mereka itu terinspirasi sama kalian. Jadi kalian itu sumber inspirasinya sampai mereka mau lebih dewasa lagi kayak gini melalui fase Eight of Cups gini. Apalah artinya kekecewaan, apalah artinya sakit kalau kita nggak belajar dari situ dan nggak menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Orang kan bisa aja kayak gitu. Kegagalan yang dimiliki orang itu bisa banyak, tapi itu tidak membuat mereka kualitasnya lebih baik dari orang yang kegagalannya lebih sedikit gitu, pengalamannya lebih sedikit. Karena bisa jadi orang tersebut tidak belajar sehingga kegagalan banyak itu adalah kegagalan yang sebenarnya sama aja. Artinya dia tidak belajar di situ, ya kan? Apalah artinya sakit dan kekecewaan itu kalau tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil di dalamnya. Nah, mereka bisa menjadi lebih baik itu karena terinspirasi dari kalian. Dan setelah melalui ini, ya, melalui fase ini mereka akan kembali sama kalian. Dan itu bertepatan juga sama orang lain yang mau mendekati kalian. Kayak gitu sih kalau saya lihat di sini ya. Kemudian di sini ada kartu Prince of Wands, Seven of Wands ya. Kelihatan banget kan, Nine of Swords, The Strength, The Lovers. Jadi udah jelas ini ya. Ini memang akan ini mengundang konflik sih, udah jelas mengundang konflik ya.
bukan hanya mengundang kebingungan dalam diri kalian gitu, tapi konflik. Karena mereka kayak gak ada yang mau mengalah gitu. Ya. Karena obsesi yang besar itu, karena mereka melihat kalian udah kayak Nine of Pentacles gitu. Jadi kayak kalau gue gak dapetin orang ini, itu gue menyesal banget gitu. Kapan lagi gitu. Gue harus dapetin orang ini. Kayak gitu loh. Jadi itu udah mereka udah sulit kontrol obsesinya gitu. Satu-satunya di depan mata mereka itu adalah bagaimana caranya mendapatkan kalian gitu. Akhirnya bisa timbul konflik di sini gitu. Obsesi yang berlebihan yang gak bisa dikontrol tuh akhirnya jadi Nine of Swords. Mereka jadi kayak gak tenang hidupnya, gak bahagia gitu. Kalau kita gak bisa kontrol itu semua, gak bisa kontrol obsesi, gak bisa kontrol passion gitu kan, itu siap-siap gitu. Kalau gak bisa kontrol passion itu juga repot ya. Jadi gak terarah jalannya itu gitu. Ya kan? Oke, kalau yang saya lihat di sini, nah itu tadi ya. Kalau nggak bisa kontrol obsesi juga agak bingung ya. Jadi dia kayak dia sulit menikmati sesuatu. Dia terlalu terobsesi sama obsesinya gitu. Jadi gimana ya, hidupnya jadi nggak tenang gitu. Sulit gitu. Nggak enak kan hidup dalam ketidaktenangan gitu. Jadi ya memang kita harus bisa kontrol itu semua biar lebih damai, lebih tenang gitu. Karena saat sudah berada di titik tenang itu justru kita rasanya nyaman gitu. Ya kan? Karena obsesi yang besar itu juga bisa mengundang kekecewaan yang besar pasti ya. Gitu. Dan terobsesi itu juga nggak enak loh. Terjebak dalam keadaan terobsesi sama sesuatu. Nah, itu melawan diri sendiri emang susah di situ. Tapi kalau sudah berhasil itu akan menemukan yang namanya kedamaian pikiran gitu ya. Pokoknya gini, kalau yang saya lihat sih ini ya, the strength. Ini orang ini tuh udah cenderung ke arah posesif ya. Gitu sih. Terus, nah ini, jiwa kompetisinya tinggi nih. Ya, kemudian ini dia berusaha memanifestasikan kalian di hidupnya gitu. Mungkin sampai sekarang dia nggak tenang ya hidupnya karena selalu punya pikiran bahwa kalian nanti diambil orang lain gitu. Kayaknya selama belum mendapatkan kalian, mereka itu kelihatan belum tenang nih. Jadi di tahun Kerbau Logam ini makin nggak bisa dibendung. Ini semua nanti akan keluar di permukaan gitu. Ini the Hangman, Seven of Swords, Three of Wands, Queen of Pentacles lagi. Enggak ya. Oke. Queen of Pentacles sama King of Wands. Ya, jadi kalau terlihat di sini sepertinya memang ini energi dari earth sign ya, Sun Moon Rising ya, sama fire sign yang dominan ini. Ya kalau gabungan Kalau gabungan Sun Moon Rising-nya sih bisa earth sign dan air sign bisa jadi ya. Gitu. Dan ada fire sign juga di sini. Ini dari Prince of Wands ke King of Wands. Ini bisa jadi orang yang nanti sama kalian itu adalah orang dari unsur earth sign atau fire sign sih. Tapi earth sign atau fire sign-nya dominan di sun sign atau rising gitu. Tapi kalau dilihat energi Sun Moon Rising-nya ya ada air sign juga sih. Air sign itu kan ada Libra, Aquarius, Gemini gitu ya. Tapi saya lihat ini orang yang nanti akhirnya sama kalian itu ya kalau nggak dari earth sign, fire sign. Gitu ya. Jadi Six of Swords, keep going ya. Ini saya pikir tahun Kerbau Logam ini mengantarkan kalian pada destiny kalian dalam hal percintaan sih. Gitu. Bisa jadi kalian memulai sesuatu yang baru dalam hal percintaan di tahun Kerbau Logam ini gitu. Oke? Bisa jadi kayak gitu.
menjalani relationship baru, bisa jadi menjalani komitmen atau hubungan baru gitu di di tahun Kerbologam ini gitu. Kalian buat yang belum menikah, kalian mau menikah atau kalian mau menikah di tahun ini atau tidak, di tahun Kerbologam ini atau tidak, terserah sih, nggak ada masalah menurut saya. Itu kan urusan kalian ya. Kalian mau menikah atau enggak di tahun ini terserah. Tapi saya melihat sih ini lembaran baru ya buat kalian. Ya iyalah. Tiap tahun bisa jadi lembaran baru. Tapi maksudnya ada sesuatu yang baru banget. Ya iyalah. Tiap waktu mungkin ada sesuatu yang baru. Maksudnya ini loh, kalau kalian sebelumnya belum berkomitmen, di tahun ini kalian berkomitmen, itu yang saya lihat gitu ya. Tapi ini ya tahun Kerbologam ini sepertinya pertemuan kalian dengan seseorang yang menjadi destiny kalian, itu kalau saya lihat gitu. Jadi ini arah baru buat hidup kalian sih. Ada sesuatu besar, perubahan yang major di hidup kalian di tahun Kerbologam ini. Untuk seterusnya itu bisa jadi komitmen bersama seseorang, hubungan yang baru untuk jangka panjang gitu. Ini mengantarkan kalian pada kehidupan baru gitu. Ya, fase hidup yang baru gitu. Itu kalau saya lihat di sini. Jadi kalian sih masih tetap dengan usaha kalian tadi ya, the magician, usaha kalian untuk meningkatkan kualitas hidup kalian gitu. Tapi kalian ini akan dipusingkan dengan masalah kompetisi dalam percintaan itu sih. Kayak gitu. Di saat kalian sedang fokus, kalian justru mendapatkan intervensi dalam hal percintaan itu. Gitu. Tapi setelah kalian sudah memutuskan dengan siapa, menetap dengan siapa, saya pikir karir kalian itu lebih jelas juga gitu. Lebih makin jelas lagi langkah-langkahnya gitu. Makin berbobot lagi apa yang didapat gitu. Itu sih kalau yang saya lihat di sini gitu. Ya, tapi kalau dalam hal keuangan harusnya nggak terlalu dipusingkan ya, harusnya nggak terlalu pusing gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sini, siapapun orangnya nanti yang akhirnya kalian pilih ya di tahun Kerbologam ini, sebagian besar dari kalian yang saya lihat ini, ya tadi kan saya udah bilang itu adalah destiny kalian gitu. Kalian punya hubungan yang panjang sama orang ini gitu. Hubungan ini bisa membawa kesuksesan untuk kedua belah pihak gitu. Memang agak rumit ya di awalnya, tapi setelah udah selesai ya sudah gitu. Selanjutnya sebenarnya cuma tinggal jalan aja. Jalannya lebih mudah sih menurut saya, terutama dalam hal karir ya. Karir kalian selanjutnya oke, maksudnya setelah sudah jelas ini ke arah mana. Karena gimana ya, kalian sebenarnya udah malas mikirin itu. Kalian maunya ya fokus aja pada karir, ya kan? Tapi ya itu menjadi intervensi gitu di percintaan ini gitu. Kayak gitu sih. Orang ini iya sih ya, kalau saya lihat di sini sih sebenarnya orang ini di oracle ini dan ini, kalau saya lihat sih orang ini akan menjadi partner hidup kalian gitu, yang nantinya akan kalian pilih. Jadi kalian udah dekat gitu. Itu buat yang belum menikah ya gitu. Tapi kalau yang sudah menikah gitu ya, kalau saya lihat bisa jadi ini adalah partner untuk urusan pekerjaan atau usaha kalian gitu. Dan itu untuk jangka waktu panjang. Tapi partner itu juga bisa jadi partner hidup, nggak harus pasangan menikah ya. Maksudnya dia punya pasangan dalam pernikahan, tapi dia juga punya teman hidup lain gitu. Tapi bukan berarti third party situation ya. Maksudnya ya gimana ya, teman yang bener-bener teman gitu. Teman yang hubungannya panjang, terus akhirnya jadi teman partner hidup juga gitu. Cuman bedanya itu di pekerjaan. Cuman karena terlalu dekat bisa jadi
itu juga bisa jadi kayak partner hidup juga, kayak gitu. Seperti itu. Ya, banyak mungkin hal yang dijalani bersama atau diusahakan bersama atau saling tolong-menolong sepanjang perjalanan hidup kalian ya. Kayak gitu sih. Tapi mayoritas di sini ini tentang percintaan dan itu ada partner hidup kalian yang terakhir. Kok terakhir ya? Sebenarnya terakhir ya, cuman maksudnya saya nggak bisa bilang ini semuanya adalah partner hidup kalian yang terakhir. Nah, ini general reading juga gitu. Karena gini ya, orang itu kan ya kita berharapnya itu yang terakhir ya. Maksudnya jika itu yang baik, itu yang terakhir gitu. Ya jangan sampai kita bilang itu yang terakhir padahal hubungannya toksik, kan itu doa yang tidak baik gitu. Tapi maksudnya gini, ini bukan mau nakut-nakutin ya. Tapi ya orang kan macam-macam ya takdirnya. Ada yang dia menikah memang sekali, tapi ada yang dia menikah lebih dari sekali gitu. Tapi bukan berarti itu berakhir pada perceraian. Bisa jadi memang ya mohon maaf, memang sudah waktunya gitu kan. Ya mungkin jalan takdirnya kayak gitu. Ya mungkin harus ya maksudnya dipisahkan oleh maut ya memang, tapi ya itu ya mungkin kayak gitu loh. Takdir orang kan beda-beda. Ada yang sampai maut sama orang itu, tapi ada yang dia itu menikahnya lebih dari satu kali, cuman dipisahkan oleh maut gitu. Sebelumnya itu dipisahkan oleh maut gitu. Maksudnya kita nggak usah berbicara sepanjang itulah ya, itu panjang banget itu, apalagi ini general reading, please deh. Itu. Tapi intinya saya melihat ini kebanyakan di arah percintaan dan orang itu adalah destiny kalian. Mayoritas ya di sini orang itu adalah destiny kalian dan kalian akan menikahnya sama orang itu. Kalian akan punya hubungan panjang sama orang itu. Dan kalian akan sukses bersama orang itu. Itu kalau saya lihat di sini, oke? Itu memang itu era baru sih. Saat kalian melangkah bersama orang itu era baru di hidup kalian. Itu kayak apa ya? Ya pokoknya gitu, era baru gitu. Jadi benar-benar perubahan yang major tapi ke arah positif banget gitu justru saya lihat di sini. Gitu ya. Oke. Positifnya lebih ke arah kesuksesan. Materi itu kalau yang saya lihat. Oke. Maaf ya. Kok kayaknya ngomongnya nafsu banget. sorry guys. Oke. Baik, saya pikir itu saja. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di fun reading lainnya. Bye.